Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, mahasiswa Universitas Syah Kuala, Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga, angkatan 2021, kelas PKK 02. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencemaran air dan penyakitnya. Nah, baik, langsung saja sebelumnya kita masuki ke dalam materi. Nah, jadi pencemaran air apa sih? Nah, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, laut, sungai, dan air tanah akibat dari aktivitas manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas dari air tersebut tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Nah, kemudian kita harus mengetahui air bersih. Syarat air bersih yaitu dia memenuhi syarat fisika, kimia, dan mikrobiologis. Nah, syarat fisik air bersih adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kemudian kualitas fisik meliputi kekeruhan, temperatur, bau, dan rasa. Jadi air yang bersih itu air yang tidak memiliki warna, tidak berbau, dan juga dia tidak berasa. Kemudian temperatur atau tingkat suhunya itu masih dalam batas normal. Nah, kemudian yang kedua itu ada kualitas kimia. Kualitas kimia ini berhubungan dengan ion-ion senyawa logam ataupun logam yang ada di dalam air itu yang membahayakan kita, seperti residu yang bersifat racun. Contohnya itu residu pestisida. Yang kedua yaitu kualitas mikrobiologis. Nah, biasanya kualitas mikrobiologis ini berhubungan dengan kehadiran patogen penyebab terjadinya banyak penyakit seperti penyakit perut, terutama seperti bakteri E. coli yang menghasilkan toksin. Kemudian sebelum kita masuk ke penyakit, kita juga harus mengetahui dulu sumber-sumber yang dapat menyebabkan pencemaran air itu dari apa saja, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan kita. Nah, sumber-sumber pencemaran lingkungan air itu yang pertama ada limbah industri. Limbah industri ini merupakan air yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya, sehingga memiliki dampak yang besar terhadap pencemaran lingkungan. Limbah segar yang dibuang ke alam tanpa diolah terlebih dahulu dapat membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar. Nah, bila air limbah dibuang ke tanah, maka akan membuat tanah menjadi rusak dan berkurang kesuburannya. Limbah industri dapat mencemari sungai karena banyak kandungan bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Selain membuat airnya kotor, kehidupan biota air juga dapat terancam akibat limbah. Contohnya itu seperti minyak atau oli yang dibuang langsung saja ke laut. Nah, selain juga berdampak pada lingkungan sekitar terhadap air, itu juga dapat berdampak pada biota laut. Nah, ini akan menyebabkan hewan-hewan mati dan dapat menyebabkan kepunahan. Kemudian yang kedua berasal dari limbah pertanian. Limbah air ini sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Nah, namun mengapa limbah pertanian ini dapat berpengaruh terhadap lingkungan? Karena adanya penggunaan fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah, pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, danau. Pupuk yang tidak diserap ketumbuhan akan terbuang menuju perairan. Nah, akibatnya terjadi blooming algae atau suburnya tumbuhan ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses dari fotosintesis akan terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah limbah pengolahan kayu. Nah, limbah utama dari industri kayu ini jelas adalah potongan-potongan kecil atau serpihan-serpihan kayu dari hasil gergajian serta
debu dan serbuk gergaji. Limbah tersebut sangat sulit untuk dikurangi. Dia hanya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin menjadi barang lain yang memiliki nilai ekonomis. Potongan kayu dan serbuk gergaji untuk membuat perabotan kayu. Serbuk gergaji dan serpihan kayu dari proses produksi saat ini umumnya dimanfaatkan oleh pabrik sebagai bahan tambahan untuk membuat plywood. Nah, apabila digunakan secara optimal maka akan membawa keuntungan bagi kita. Nah, apabila serbuk gergaji atau potongan kayu ini tidak dimanfaatkan dengan benar, kemudian langsung dibuang ke sungai atau ke perairan, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan, dapat mengurangi kualitas air dan juga dapat membahayakan biota laut yang ada di dalamnya. Selain limbah serpihan kayu juga limbah pengolahan kayu juga menghasilkan limbah kimia sekunder sebagai hasil dari alat bantu dari sebuah industri kayu, misalnya acu dari mesin volkatif, oli atau pelumas, lampu bekas, tinta, dan lain-lain. Memang limbah kimia dari pengolahan kayu ini belum banyak atau belum begitu besar volumenya, akan tetapi belum dapat dikoordinasi dengan baik. Jadi kebanyakan sejumlah industri tidak benar-benar membuang limbah ini keluar dari pabriknya. Kadang-kadang hanya disimpan di sebuah area atau gudang barang bekas dan ditumpuk bersama-sama dengan peralatan lain. Nah, jadi mereka hampir tidak tahu bagaimana solusi yang baik untuk melenyapkan limbah tersebut. Maka terkadang mereka membuangnya langsung ke perairan. Yang kelima yaitu penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Aksi pengeboman ikan ini selain merusak ekosistem laut juga merugikan masyarakat banyak. Selain lingkungan yang menjadi rusak atau terumbu karang yang rusak, ekosistem laut terganggu, dampaknya juga beresiko bagi keselamatan orang-orang. Nah, dari bom ikan ini dia kan ada zat kimia. Nah, zat kimia ini dapat menyebabkan kecacatan maupun dapat menyebabkan kematian apabila menyatu dengan air kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga akibat dari pengeboman ikan, nelayan sulit untuk mencari ikan akibat populasi ikan berkurang. Dikarenakan pengeboman ikan, maka sebagian ikan-ikan kecil mati karena pengeboman ikan, sehingga sangat sulit untuk nelayan tradisional mencari ikan-ikan di laut. Kemudian yang keenam ada limbah dari rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan, baik itu rumah tangga, pasar, perumahan penginapan atau hotel, rumah makan, atau puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas. Nah, jadi limbah rumah tangga itu dapat berasal dari organik maupun anorganik. Nah, jadi limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas kayu, daun, atau berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, jadi apabila kita memanfaatkannya dengan baik, itu dapat dijadikan pupuk atau apapun itu apabila ditanam. Nah, masalah yang sebenarnya itu adalah limbah anorganik, limbah yang tidak dapat didaur ulang. Nah, seperti besi, aluminium, plastik kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Atau limbah-limbah cair seperti limbah sisa mandi, MCK, sampah padatan plastik, batu baterai, sampah cair deterjen. Nah, di perairan sampah mengalami proses penguraian oleh organisme. Maka akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen di dalam air itu menurun. Nah, sehingga menurunnya kandungan oksigen di dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Selain itu terdapat penyebab dan dampak pencemaran air yang harus diketahui. Nah, berikut adalah beberapa penyebab atau dampak dari pencemaran air. Penyebab pencemaran air dapat menjadi terbagi dua, yaitu kontaminasi langsung dan kontaminasi secara tidak langsung. Yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini proses yang sangat sulit terjadi apabila meningkatnya kandungan nutrien di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik seperti air selokan dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya. Nah, sehingga
berkurangnya kandungan oksigen dikarenakan kebutuhan oksigen untuk air, maka akan berkurang oksigennya itu untuk biota laut. Nah, ini akan berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga ada polutan industri logam berat seperti toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan lainnya. Yang keempat, limbah pabrik. Nah, limbah pabrik yang mengalir ke sungai tentu saja berbahaya bagi biota laut dan juga bagi masyarakat apabila sudah terkontaminasi kemudian kita konsumsi. Nah, dampak dari pencemaran air. Nah, dampaknya yang pertama itu terhadap biota laut. Nah, jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah itu akan menurunkan kadar oksigen dalam air, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, makanya akibatnya kehidupan di dalam air itu membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangan dari biota-biota yang ada di laut. Maka banyak sekali bakteri-bakteri yang mati, sehingga proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada limbah juga terhambat. Nah, ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem. Tidak hanya terganggu, sepertinya ini dapat menyebabkan sangat terganggunya ekosistem. Yang kedua yaitu meningkatnya kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang mengandung aneka ragam polutan atau zat kimia yang terkandung di dalamnya. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia, sehingga ketika air yang banyak mengandung bahan kimia, nah ini dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalam air. Yang ketiga, produktivitas tumbuhan terganggu. Dampak dari pencemaran air juga dapat mengganggu kesuburan tanah. Nah, yang juga tumbuhan adalah salah satu komponen yang turut andil dalam proses peningkatan oksigen terhadap makhluk hidup yang lain. Nah, jadi tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Nah, jadi ketika tanah yang kita tempati tidak subur lagi, dan malah justru tanah tersebut terkontaminasi dengan zat polutan atau zat-zat yang lain seperti zat kimia, oli atau minyak. Nah, jadi terganggulah kesuburan tanah sehingga menyebabkan tumbuhan itu tidak produktif lagi. Nah, hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik seperti matinya tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar yang tercemar tersebut. Jadi dengan berkurangnya pepohonan maka juga akan mengurangi produksi dari oksigen dan meningkatkan produksi karbon dioksida oleh faktor-faktor yang lain, baik itu faktor-faktor polutan, industri, asap-asap industri dan lainnya. Kemudian yang keempat itu terganggunya kesuburan tanah. Nah, terganggunya kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap air, karena air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Nah, hal ini disebabkan karena air yang meresap ke tanah yang ada di sekitar air, hal ini mengakibatkan tanah tersebut ikut mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar oleh zat polutan, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburannya. Kemudian dampak terhadap kualitas air tanah. Nah, pencemaran air dapat diukur melalui fecal coliform. Nah, yang telah terjadi dalam skala luas ini dibuktikan dengan survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasi terjadinya pencemaran tersebut. Nah, jadi apabila ketika dulu masih banyak pohon, tanah-tanah masih subur, kita untuk menggali sumur dan mendapatkan air tentu sangat mudah. Untuk memperoleh air dengan kualitas yang baik tidak sulit seperti sekarang. Kalau dulu ketika sumur digali, maka itu akan langsung airnya banyak yang didapatkan, kemudian air yang didapatkan juga masih jernih. Berbeda dengan sekarang, bahkan sekarang penggalian sumur lebih dalam belum tentu dapat menghasilkan air yang banyak dan air yang
berkualitas tinggi. Kalau dulu sumur itu digali hanya 6 atau 7 cincin, mungkin sekarang bisa 12 atau 15 cincin. Nah, walaupun digali dengan dalam, mungkin air yang didapatkan tidak sebersih dan tidak sehigienis air yang dulu. Sudah ada pencemaran di dalamnya. Nah, kemudian yang keenam itu berdampak pada estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan tercemar. Nah, diikuti dengan bau-bau yang tidak nyaman. Jadi itu akan sangat merusak estetika lingkungan. Banyak sekali sekarang sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Nah, sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu akan mengalir balik ke asalnya, yaitu ke laut. Nah, laut kan tidak menerima sampah. Nah, jadi sampah yang ada di laut itu bisa dia mengendap di bawah laut, atau lebih banyak kita lihat seperti di laut-laut itu akan dibawa oleh ombak ke perairan. Nah, jadi di perairan itu yang seharusnya yang di pantainya itu bersih, nah jadi sekarang sangat tercemar. Belum lagi diikuti dengan bangkai-bangkai yang dapat menghasilkan bau-bau yang tidak menyengat. Nah, itu sangat merusak keestetikaan dari lingkungan. Kemudian berdampak terhadap kesehatan. Nah, pencemaran air ini kan dapat menularkan berbagai macam penyakit, baik itu dari mikroba atau patogen melalui air, atau dari serangga-serangga yang hinggap di genangan-genangan air, baik itu di sekitar rumah kita ataupun di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya harus di air yang tergenang. Di sekitar rumah kita, bisa jadi juga di dalam rumah atau di tempat-tempat yang jauh. Kemudian air yang tersedia tidak cukup. Jadi karena ketersediaan air tidak cukup, manusia ini kan dia sulit untuk membersihkan diri. Nah, jadi ketidakbersihan diri dari seseorang itu akan membawa banyak penyakit bagi dirinya sendiri. Kemudian juga air sebagai faktor hidup penyakit. Air yang kotor itu dapat menjadi sarang penyakit. Di situ ada virus atau bakteri-bakteri jahat yang dapat terkontaminasi dengan air, dan apabila kita konsumsi itu akan membawa dampak buruk, penyakit, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, berikut adalah beberapa penyakit akibat pencemaran dari air. Yang pertama itu ada diare. Nah, diare adalah salah satu penyakit yang umumnya disebabkan oleh bakteri dan parasit. Nah, jadi bakteri atau parasit yang berdiam diri dalam air yang tercemar. Diare mengakibatkan feses kita menjadi cair, yang menyebabkan penderitanya itu dapat mengalami dehidrasi, lemas, bahkan muntah-muntah atau mual. Nah, apabila ini terjadi pada orang dewasa mungkin tidak terlalu berbahaya karena dapat diatasi dengan berobat atau mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat mengurangi penyebab dari diare. Nah, apabila ini terjadi kepada anak-anak atau balita, maka akan dapat menyebabkan risiko kematian. Yang kedua, ada demam berdarah. Pencemaran air akibat serangga seperti nyamuk itu dapat membawa banyak penyakit. Salah satunya adalah demam berdarah yang berasal dari gigitan nyamuk. Nah, jadi nyamuk demam berdarah ini biasanya berkembang biak di genangan air bersih atau tempat penampungan rumah yang dibiarkan terbuka. Jadi sudah sebaiknya kita tidak menyediakan tempat-tempat yang dapat digenangi air untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, karena itu akan membahayakan kita dan keluarga-keluarga atau orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik itu tetangga kita, anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Yang ketiga ada tifus. Nah, demam tifoid atau tifus juga termasuk penyakit yang muncul akibat pencemaran air. Nah, seseorang dapat terkena tipes jika terpapar air yang mengandung fesis dari bakteri Salmonella typhi atau Salmonella typhosa. Nah, jadi tipes ini apabila orang tersebut terpapar dari air yang mengandung fesis atau bakteri, baik itu diminum, itu biasanya gejala yang ditimbulkan dapat berupa demam yang tinggi, sakit kepala, tubuh melemah, diare, dan sakit perut. Tifus ini dapat diatasi dengan pengobatan yang disegerakan, yaitu bisa ke rumah sakit atau ke klinik-klinik kesehatan terdekat.
Yang keempat ada kolera. Nah, kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Jadi saat kita mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang mengidap penyakit. Yang mengidap penyakit ini itu juga kita dapat terjangkit penyakit kolera. Nah, selain dari air yang terkontaminasi oleh feses si penderita kemudian terkonsumsi oleh kita, bisa juga disebabkan ketika kita mencuci apapun dengan air seperti mencuci buah atau sayuran dengan air yang terkena pencemaran dari feses orang tersebut, tidak harus diminum langsung juga. Nah, jadi gejala yang ditimbulkan itu dapat berupa diare, muntah, kram, sakit perut, dan sakit kepala. Untuk kolera, apabila terjadi gejala-gejalanya pada Anda, maka bisa disegerakan ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan yang baik. Kemudian ada hepatitis A. Nah, hepatitis A sendiri ini disebabkan oleh virus hepatitis A. Penyakit hepatitis A ini biasanya menyerang hati. Virus ini menyebar melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi dari feses. Nah, apabila air atau makanan terkontaminasi dengan air yang mengandung feses yang di dalamnya itu ada virus hepatitis A, itu dapat menyebabkan kita juga terkena hepatitis A. Atau selain itu, hepatitis A juga dapat tertular melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap. Nah, apabila kita terkena hepatitis A, sudah sebaiknya kita langsung pergi ke klinik atau ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan segera. Kemudian yang keenam, disentri. Nah, disentri ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Tanda dan gejala disentri termasuk demam, sakit perut, diare berdarah, dan berlendir parah. Disentri disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Nah, disentri ini paling sering disebabkan oleh bakteri Shigella atau Shigellosis. Nah, biasa yang familiar dengan kita itu disemut dengan amoeba. Disentri dapat diatasi dengan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan segera atau mendapatkan obat untuk mengurangi disentri yang dialami oleh Anda. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada infeksi mata atau trakoma. Nah, infeksi mata atau trakoma ini merupakan akibat dari pencemaran air. Penyakit ini termasuk ke dalam penyebab utama kebutaan akibat infeksi. Nah, jadi penyakit trakoma ini sangat berbahaya. Jadi penyebab terjadinya infeksi ini adalah dari bakteri si Trachomatis. Nah, penyakit ini bisa ditularkan dengan ditularkan melalui kontak langsung dengan si penderita atau dengan air yang tercemar. Apabila tidak segera diobati, penyakit ini dapat menimbulkan infeksi berulang yang merusak kornea. Nah, yang dapat menyebabkan kebutaan. Namun, penularan trakoma ini tidak semerta-merta dari air yang kotor saja. Infeksi mata ini lebih mudah disebarkan melalui kontak fisik langsung dengan penderita, seperti dari handuk, alat-alat mandi, atau mata dan hidung orang yang sudah terinfeksi lebih dulu. Kemudian yang kedelapan itu ada keracunan timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang biasa ditemukan di air yang tercemar. Nah, jika terpapar timbal dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti kerusakan organ dan gangguan sistem saraf dan juga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Kemudian yang kesembilan itu ada polio. Nah, polio sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Penyakit ini disebarkan melalui feses pengidap polio. Nah, polio dapat dicegah dengan mudah apabila mendapatkan vaksin polio. Nah, itulah penyakit yang dapat ditimbulkan akibat dari pencemaran air. Kini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran dari air. Nah, jadi untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi masalah ini,
sudah sebaiknya kita sebagai masyarakat turut andil dalam menjaga lingkungan. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil, seperti mengurangi penggunaan limbah anorganik. Itu dapat dilakukan dengan kita bisa membeli tumbler untuk minum, tidak harus membeli botol aqua karena itu dapat menambah jumlah sampah plastik. Kemudian ketika berbelanja tidak menggunakan plastik. Kemudian ketika membeli apapun, apabila bisa kita ketika membeli makanan kita dapat membawa tempat makan, sehingga kita tidak memerlukan styrofoam. Kemudian styrofoam tersebut dimasukkan lagi ke dalam plastik untuk dibawa pulang. Nah, jadi dengan begitu akan lebih go green. Kemudian juga dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kertas ataupun penggunaan tisu. Penggunaan tisu ini dapat diganti dengan penggunaan kain. Nah, apabila kainnya sudah kotor dapat dicuci. Mungkin teman-teman atau yang lainnya itu merasa ribet, risih. Nah, sebenarnya apabila tidak dibiasakan mungkin iya ribet dan risih, tapi apabila sudah dibiasakan maka mungkin teman-teman akan menjadikan itu sebuah kebiasaan. Nah, di kebiasaan baik kita itu dapat menjaga lingkungan kita, maka sudah sebaiknya tempat tinggal kita itu kita menjaganya bersama-sama. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.